Bab 2. Diunggah oleh baca suara. Saya adalah seorang raja. Aku bisa membuat pasukan negaraku berkumpul di kakiku, berlutut dengan satu jari. Saya telah mengalahkan pesaing saya dari berbagai negara dan juga orang-orang saya sendiri untuk menyelesaikan perselisihan dan mempertahankan posisi saya. Dalam hal ilmu pedang dan mengendalikan ki, saya tidak ada duanya, karena memiliki kekuatan pribadi sangat penting untuk menjadi penguasa di dunia masa lalu saya di bumi. Raja tidak dilahirkan, tetapi dibesarkan. Namun, saya tidak bisa memikirkan momen yang lebih membanggakan dalam dua kehidupan saya daripada sekarang. Saya bisa merangkak sayang. Sampai sekarang, aku harus puas dengan cerita yang akan diceritakan ibu kepadaku sambil mencoba membuatku tertidur. Aku mengomel keluhan ketika dia berhenti terlalu dini. Ayah saya kadang-kadang akan mendudukkan saya di pangkuannya sambil dengan santai berbicara kepada saya tentang masa lalunya, yang memberi saya beberapa petunjuk tentang dunia macam apa ini dan apa yang diisi. Reynold Lewin, mantan petualang, tampaknya itu adalah pekerjaan yang layak di dunia ini, memiliki cukup banyak pengalaman di bidang ini. Dia adalah bagian dari beberapa pihak yang melakukan ekspedisi untuk mencari harta karun dan memenuhi misi yang mereka peroleh dari Adventurer Guild. Dia akhirnya menetap ketika dia bertemu ibuku di perbatasan kerajaan di sebuah kota bernama Valden. Dia dengan bangga mengatakan kepada saya bagaimana ibu saya jatuh jungkir balik untuknya pada pandangan pertama ketika dia mengunjungi aula Adventurer Guild di kota tempat dia bekerja pada waktu itu, tetapi saya menduga itu adalah kebalikan dari bagaimana ibu saya menamparnya di seberang belakang kepala dan menyuruhnya berhenti memberitahuku kebohongan. Ngomong-ngomong, nama saya adalah Arthur Lewin. Singkatnya, Art, yang, sebagai mantan raja, terdengar agak terlalu lucu, tapi hey, setelah melihat sekilas diriku di lembaran logam yang mereka gunakan sebagai cermin di kamar mandi, aku tampak benar-benar menggemaskan. Aku memiliki rambut pirang kemerahan ibuku sementara mataku berwarna biru cerah, diwarisi dari ayahku. Saya tidak tahu bagaimana wajah saya akan berubah ketika saya dewasa, tetapi selama saya tidak menjadi gemuk, itu akan baik-baik saja. Awas calon wanita, bersiaplah untuk patah hati. Setelah berminggu-minggu mencoba merangkak, namun hanya mencapai perkelahian yang tidak terkoordinasi, saya akhirnya bahkan berhasil menyelinap ke perpustakaan, ruang belajar keluarga sementara ibuku menggantung cucian hingga kering. Ibu Ru pada hari saya mulai menjadi mobile, mendesah, saya bersumpah, Anda akan menjadi sulit untuk mengelola seperti ayahmu. Iklan. Saya menutup ensiklopedia dan menempatkan diri saya lebih nyaman di tanah. Pada dasarnya saya hanya meletakkan di perutku karena merangkak dan duduk tegak begitu melelahkan. Merenungkan apa yang baru saja saya baca, dunia ini tampak sangat terbelakang. Dari apa yang bisa saya simpulkan, sepertinya tidak ada banyak kemajuan teknologi. Satu-satunya sumber transportasi tampaknya kereta kuda, yang ukurannya bervariasi untuk penggunaan darat, dan kapal dengan layar untuk sungai. Senjata diizinkan secara bebas dan tidak benar-benar diatur kecuali jika Anda mengunjungi keluarga kerajaan atau orang-orang yang memegang otoritas. Demi Tuhan, itu terus membingungkan saya setiap kali saya melihat orang-orang membawa senjata sambil berbelanja bahan makanan. Tentu, di dunia saya sebelumnya, bumi, ada tentara dan penjaga yang membawa senjata tersembunyi. Meskipun demikian, mereka bukan untuk tujuan membunuh, tetapi untuk mencegah kejahatan terjadi. Namun, di sini, saya menyaksikan seorang pencuri yang mencuri beberapa barang dari gudang senjata beberapa waktu lalu diiris ke belakang oleh seorang tentara bayaran botak besar yang membawa senjata api. Selain itu, para pengamat bahkan melangkah untuk memberi tepuk tangan kepada beku besar itu ketika pencuri meninggal di sana. Iklan. Kesamaan yang dimiliki oleh dunia ini dan dunia saya sebelumnya adalah sistem monarki. Benua di Caten memiliki kerajaan, masing-masing diperintah oleh seorang raja dan keluarga kerajaannya. Tidak seperti bumi, raja dipilih berdasarkan garis keturunan, gelar diturunkan dari putra raja, kepada putranya dan seterusnya. Setelah memindai melalui ensiklopedia, tampaknya tidak ada banyak informasi di benua lain selain yang kami miliki saat ini. Saya menemukan ini agak aneh karena ada kapal yang mengangkut barang dan penumpang melintasi benua melalui sungai. Saya hanya berasumsi bahwa mungkin teknologi di kapal belum cukup berkembang untuk berlayar melintasi lautan. Satu hal yang akan sulit untuk dibiasakan adalah seluruh premis sihir di dunia ini. Jika kita berbicara tentang kekuatan manusia super, tentu saja, negara-negara di bumi bergantung pada orang-orang seperti itu. Di bumi, para praktisi belajar cara memadatkan dan memanfaatkan ki bawaan yang mereka miliki di tubuh mereka. Anggap saja sebagai otot jika Anda mau. Berulang-ulang mematahkan pusat ki melalui kelelahan yang diikuti dengan istirahat akan menyebabkan pusat ki tumbuh lebih kuat, memungkinkan akses ke kumpulan ki yang lebih besar. Ki kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui vena atau meridian khusus dan digunakan untuk memperkuat tubuh dan senjata. Di dunia ini, bukannya ki, sepertinya disebut mana dan yang lebih mengejutkan adalah keberadaannya di atmosfer. Dengan demikian, praktisi, atau penyihir, akan menggunakan mana di sekitarnya dan menariknya ke dalam tubuh mereka, pada akhirnya mengembunnya dalam inti mana mereka. Di dunia lamaku, ki hanya ada dan terbentuk di dalam tubuh. Apakah ki tidak pernah ada di atmosfer bumi sejak awal atau tidak ada lagi karena polusi yang disebabkan oleh manusia, kita tidak akan pernah tahu. Di bumi,
Sementara latihan sangat penting, ukuran pusat ki bawaan pengguna bahkan lebih penting karena jumlah ki terbatas yang dimiliki seseorang di tubuhnya adalah satu-satunya yang bisa digunakan. Apakah itu berarti bahwa ukuran inti mana bawaan seseorang tidak akan terlalu penting karena mana yang tersedia di atmosfer? Semakin besar cangkirnya, semakin banyak yang bisa Anda pegang, bukan? Di dunia lama saya, meskipun pusat ki saya tidak sebesar itu, saya dianggap ahli dalam menyalurkan dan memanfaatkan ki saya secara efektif untuk menebus pusat ki saya yang tidak terlalu besar. Dengan cara saya memanfaatkan setiap ki saya bisa menjadi yang terkuat dari divisi elit duelis, mendapatkan hak untuk menjadi raja. Sekarang, jika saya masih bisa berlatih dengan cara para praktisi ki menggunakan ki mereka, tetapi dengan mana yang keduanya ada di dalam inti mana dan di atmosfer sekitarnya, tidak bisakah saya pada dasarnya menggandakan? Tidak, melipat gandakan kekuatan yang saya miliki sebelumnya. Buku berikutnya yang berhasil saya tarik dari rak paling bawah, menjelaskan beberapa pertanyaan untuk saya. Panduan untuk pemula Privileged Mage. Sementara kekuatan untuk mengontrol mana sebagian besar adalah genetik, ada banyak kasus di mana anak-anak orang majus keluar tidak dapat merasakan mana di sekitar mereka. Sebuah sensus baru-baru ini menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 100 anak-anak dapat merasakan mana, tetapi sejauh mana yang hanya bisa diuji ketika inti mana mereka pertama kali benar-benar dikembangkan, di mana saja dari awal masa remaja mereka hingga akhir tahun remaja. Ini akan terlihat ketika seorang penyihir pertama kali terbangun oleh keunggulan awal mana di mana ketika inti mana mereka memanifestasikan. Penghalang tembus pandang terbentuk di sekitar yang terbangun yang berlangsung beberapa menit. Petik 2. Membalik-balik halaman, aku menemukan sesuatu yang menarik perhatianku. Petik 2. Mana dapat digunakan dalam beberapa cara. Dua metode yang paling umum untuk menggunakan mana adalah, peningkatan tubuh dengan mana augmenter, dan emisi mana ke dunia luar penyulap. Petik 2. Augmenter paling umum terlihat di antara para pejuang yang memanfaatkan mana, menyalurkannya melalui tubuh mereka untuk memperkuat diri dan serangan mereka. Petik 2. Praktek sulap terlihat dalam mage, yang, setelah menggunakan mana mereka, dapat menggunakan mantra untuk memberikan dari efek tertentu pada daerah sekitarnya atau langsung pada target. Petik 2. Kelemahan dan keterbatasan. Sementara augmentor dapat memiliki kekuatan, pertahanan, dan ketangkasan yang luar biasa, kelemahan mereka terletak pada jangkauan terbatas mereka. Petik 2. Conjurers memiliki kekuatan yang tak terduga, mampu membengkokkan lingkungan mereka sesuai kehendak mereka. Namun, kekuatan seperti itu datang dengan batas. Tidak seperti augmenter, yang menggunakan sebagian besar mana dalam core mana mereka sendiri, Conjurers perlu meminjam mana dari dunia luar, di selain inti mana mereka sendiri, untuk memberikan mana ke dalam lingkungan mereka dalam bentuk mantra. Petik 2. Sementara kedua jenis mage, atau mana manipulator, untuk istilah yang lebih akurat secara ilmiah, bergantung pada dan dikategorikan oleh inti mana mereka, augmenter dan tukang sulap juga memiliki cara yang berbeda untuk mengukur bakat mereka. Petik 2. Flip. Kecakapan atau bakat augmentor diukur dengan kekuatan saluran mana dalam tubuh mereka, yang mengukur kecepatan dan efisiensi dalam memindahkan mana mereka dari inti mana mereka ke berbagai bagian tubuh mereka. Petik 2. Kekuatan dan bakat seorang tukang sulap, secara komparatif, diukur dengan kekuatan vena mana mereka, yang menunjukkan kecepatan dan efektivitas menyerap mana dari dunia luar untuk memberikan mantra. Petik 2. Flip. Petik 2. Mages mana manipulator, biasanya dikategorikan ke dalam salah satu dari dua ini divisi karena mencoba menjadi mahir dalam keduanya dari tahap awal sangat memakan waktu dan tidak efisien. Sebagian besar dilahirkan dengan perbedaan condong dalam saluran mana dan vena mana. Petik 2. Augmenter tidak membutuhkan vena mana yang sangat kuat karena mereka sebagian besar menggunakan mana dari inti mereka, sementara Conjurers tidak memerlukan saluran mana yang sangat kuat karena mereka tidak melepaskan mana mereka ke dalam tubuh mereka sendiri. Ketika tingkat kemahiran meningkat, perbedaan antara Augmenter dan Conjurer berkurang secara alami, tetapi itu hanya terjadi pada tingkat lanjut. Petik 2. Jadi ayah idiot saya tampaknya menjadi Augmenter yang kompeten dan tukang sulap yang kurang dari rata-rata. Cahaya penyembuhan itu, apa ibuku? Flip. Aha. Ada beberapa penyimpangan langka. Dua jenis penyimpangan yang paling terkenal adalah penyimpangan unsur dan emitter. Sementara masih ada beberapa yang belum ditemukan, yang paling dicari adalah emitter, lebih dikenal sebagai tabib. Tabib memiliki kemampuan langka untuk melempar mana restoratif unik mereka kepada orang lain, secara langsung, memulihkan cedera dan gangguan. Petik 2. Wow, ibu adalah yang terbaik. Fundamentals of Conjuring. Langkah-langkah yang tepat untuk menggunakan mana untuk Conjurers adalah mengumpulkan mana di sekitarnya, menariknya ke dalam tubuh Anda, lalu, setelah mengedarkannya ke inti mana Anda untuk menstabilkan dan memurnikan mana yang terdilusi atmosfer, Anda menyalurkannya ke konduktor yang sesuai tongkat, cincin, atau sejenisnya dengan mantra sebagai pengendali mental untuk keinginanmu dalam membentuk mana menjadi mantra apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Flip. Petik 2. Mantra yang lebih kuat, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menggambar di mana-mana, menyimpannya di inti mana Anda, di mana itu kental dan dimurnikan, dan akhirnya saluran dan lepaskan. Petik 2. Flip.
Karena menyulap melibatkan mengerahkan mana yang terfokus ke dalam mantra tertentu, ahli sulap akan melihat bahwa mereka memiliki bakat khusus dari unsur-unsur tertentu udara, air, api, bumi, tetapi dengan pelatihan yang tepat, dapat menjadi cukup dalam dasar-dasar semua elemen. Flip. Fundamentals of Augmenting. Tidak seperti sulap, lebih sedikit waktu yang bisa dihabiskan untuk mengumpulkan mana di sekitarnya. Penggunaan augmenting yang efisien membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penggunaan mana dari inti Anda dan lebih sedikit dari mana di atmosfer. Petik 2. Disinilah diklik. Augmenting sangat dekat dengan menggunakan Ki, kecuali Anda juga bisa menarik mana dari lingkungan Anda. Alasan mengapa tidak ada jenis conjurers di dunia lama saya di bumi adalah karena tidak ada mana di atmosfer untuk menarik dari dan menciptakan fenomena. Pandangan saya menegang saat saya membaca. Petik 2. Menambah membutuhkan distribusi mana yang tepat ke bagian tubuh yang berbeda, tergantung pada bagaimana pengguna merasa cocok. Meskipun tampak sederhana secara sekilas, menambah membutuhkan banyak wawasan tentang tubuh individu itu sendiri. Mampu memanfaatkan saluran mana secara efisien membutuhkan tahun latihan mental dan fisik. Petik 2. Flip. Karena augmentasi melibatkan mengekstraksi mana dalam bentuk paling murni dari inti mana pengguna, tidak ada perbedaan yang sangat penting dalam arti unsur pada tahap awal. Namun, augmenter mampu mengendalikan mana mereka lebih bebas, menghasilkan berbagai bentuk pertempuran yang sangat berbeda. Melalui augmentation. Petik 2. Flip. Fenomena yang disebut B-class terjadi pada kedua jenis praktisi. Untuk augmenter, itu terjadi dari penipisan inti mana, menyebabkan rasa sakit tubuh yang ekstrim, tergantung pada seberapa berat kerusakan pada inti mana. Untuk conjurers, serangan balik terjadi karena pengisian yang berlebihan dari inti mana. Hal ini disebabkan oleh penggunaan mantra yang melebihi kapasitas praktisi, atau menggunakan mantra yang terlalu kuat untuk ditangani inti mana. Petik 2. Menutup buku itu, aku menyangga tubuhku, mencerna informasi yang terlalu banyak yang baru saja kubaca. Karena kesamaan luar biasa antara pusat Ki dari dunia lama saya dan inti mana di dunia ini, saya merasa sulit untuk percaya bahwa Anda perlu menjadi remaja muda untuk memanipulasi mana. Di dunia lamaku, anak-anak sudah bisa bermeditasi dan merasakan Ki yang tersebar di dalam tubuh mereka. Begitu Ki bermigrasi ke satu tempat, pusat Ki akan terbentuk. Menguji hipotesis saya mulai bermeditasi, mencoba merasakan mana dalam tubuh saya yang berumur 7 bulan ketika. Itu dia. Art, sayang, apakah Anda kesulitan mengambil kotoran? Ibu, saya akan memulai perjalanan saya untuk menjadi penyihir terbesar di dunia. Jangan membuatku menjadi bayi sembelit. Mengangkat saya dan dengan lembut menempatkan saya di lengannya, saya secara paksa dibawa pergi untuk mengganti popok saya, yang, secara mengejutkan, penuh pada saat saya perhatikan.